kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan membahas materi mengenai Social Responsible Business Practice, Discretionary Business Practice, and Investment to Support Causes. Nama saya Antoni Angelika Ferdiana dengan NIM 001. Nama saya Trisna Yustika Saragi dengan NIM 020. Nama saya Veronica Ciptaning Dias dengan NIM 021. Kami dari S1 Komunikasi Sekolah Tinggi Tarakanita, Semester 2 tahun ajaran 2019. Social Responsible Business Practice adalah suatu keadaan di mana perusahaan melakukan investasi yang mendukung pemecahan suatu masalah sosial untuk kesejahteraan komunitas dan melindungi lingkungan. Di sini komunitas yang dimaksud itu bisa distributor, supplier, juga masyarakat. Discretionary yang dimaksud di sini adalah sebuah komitmen perusahaan yang secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas atau masyarakat. Discretionary juga bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Typical Social Responsible Business Practice. Yang pertama itu ada membangun sebuah program untuk kesejahteraan karyawan. Kali ini saya akan menjelaskan contohnya PT Unilever. PT Unilever ini memiliki sebuah program yang disebut daycare untuk para karyawannya yang memiliki anak-anak. Jadi para karyawan itu bisa menitipkan anak-anak mereka selagi mereka bekerja di daycare tersebut tanpa perlu mengkhawatirkan anak-anak mereka. Dan program ini itu dapat menunjang produktivitas dari karyawan itu sendiri. Yang kedua, menyediakan pengungkapan secara penuh terhadap asal-usul serta bahan-bahan yang digunakan dalam setiap produknya, serta memberi manfaat atau memberi informasi lebih kepada masyarakat. Kali ini saya akan memberi contoh PT Frisian Flag. PT Frisian Flag itu telah mengungkapkan bahwa segala produknya telah bebas dari bakteri dan telah teruji secara BPOM. Kemudian PT Frisian Flag juga telah menghimbau masyarakat untuk melihat tanggal kadaluarsa terlebih dahulu sebelum membeli. PT Frisian Flag juga telah memberi informasi mengenai bahan-bahan apa saja yang mereka gunakan dalam produk-produknya. Hal itu bisa kita lihat dalam setiap kemasan yang ada di produk PT Frisian Flag. Contohnya seperti yang ada di sini. Yang ketiga, memilih bahan pabrikan dan pengemasan yang paling ramah lingkungan dengan tujuan pengurangan limbah dan penghapusan gas beracun. Kali ini saya akan memberi contoh PT Ultra Jaya. PT Ultra Jaya menggunakan kemasan karton dalam setiap produknya. Bisa kita lihat seperti contoh yang ada di sini. Selain itu, PT Ultra Jaya juga memberi sponsor dalam program Thanks to Nature untuk mengajak masyarakat lebih peduli dan mencintai lingkungan sekitar, serta lebih menghemat listrik dan air. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi keuntungan perusahaan yang mengimplementasikan praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, baik jika dilihat dari segi keuangan, pemasaran, dan prospek kerjasama dengan berbagai pihak. Jika dilihat dari segi keuangan, yang bisa didapatkan saat mengimplementasikan praktek bisnis yang bertanggung jawab salah satunya yaitu untuk mengurangi biaya operasional perusahaan. Misalnya, melakukan reuse atau recycle oleh perusahaan Aqua, yang dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurangi limbah plastik. Melalui kegiatan tersebut, perusahaan Aqua telah berkontribusi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Jika dilihat dari segi pemasaran, praktek bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja, namun salah satunya yaitu untuk meningkatkan niat baik anggotanya atau masyarakat. Misalnya melalui penggalangan dana yang dilakukan oleh Kompas TV misalnya, yang dimana mereka melakukan konser virtual dengan mengundang artis-artis terkenal seperti Raisa, Glenn Fredly, Didi Kempot, dan yang lainnya, yang dimana hal tersebut tentu mengundang atensi masyarakat untuk berkontribusi melalui sumbangan mereka, yang dimana sumbangan tersebut nantinya akan disumbangkan untuk penggalangan dana COVID-19.
Nah, keuntungan lainnya yang bisa didapatkan salah satunya membuka banyak kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pihak pemerintah, LSM, atau supplier secara langsung. Nah, tentunya hal tersebut sangat menguntungkan kedua belah pihak, bukan? Selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah-masalah yang mungkin muncul atau dipertanyakan masyarakat selama proses penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Dalam rangka mengimplementasikan praktik bisnis yang baru, tentunya hal tersebut sangatlah tidak mudah. Pasti akan selalu ada masalah yang dihadapi atau dipertanyakan oleh masyarakat. Salah satunya ialah mungkin masyarakat akan ragu atau mungkin curiga terhadap motif dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Apakah kegiatan tersebut benar-benar akan dilakukan atau kegiatan tersebut benar positif untuk mendukung masalah sosial tertentu. Nah, yang kedua, mereka akan mencari tindakan yang mendukung kata-kata dan memenuhi janji. Misalnya, apabila perusahaan kita mengumumkan akan mengurangi penggunaan bahan kimia pada produk kita, maka mereka akan mencari bukti apakah hal tersebut sudah terrealisasikan atau belum. Masyarakat akan melihat apa tindakan yang akan kita lakukan, apakah kita benar-benar melakukannya atau hanya pencitraan semata. Nah, salah satu contoh penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial yaitu kegiatan SOE atau Starbucks Origins Experience yang dilakukan oleh Starbucks. Nah, kegiatan SOE ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan akan proses produksi kopi, pengenalan budaya masyarakat setempat, dan juga sebagai kontribusi untuk peningkatan produksi kopi, yaitu dengan melakukan pembangunan rumah kompos dan juga pembibitan kopi, yang dimana hasil akhir yang diharapkan akan menghasilkan kopi yang berkualitas dan juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Oh iya, kegiatan SOE kali ini dilaksanakan di Tapanuli Utara, tepatnya di Desa Huta Ginjang, Sumatera Utara. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 14 sampai 21 Maret, yang dimana ada sebanyak 100 karyawan Starbucks yang turut serta dalam kegiatan SOE ini. Melanjutkan penjelasan dari Trisna, kegiatan SOE yang dilaksanakan di Sumatera ini terkenal karena di Sumatera Utara ini terkenal sebagai penghasil kopi Arabica. Namun hal ini terkendala karena yang pertama itu kurangnya atau minimnya sumber bibit yang unggul, dan yang kedua adalah kondisi tanah yang tandus akibat kerusakan hutan. Starbucks melakukan kegiatan SOE di Tapanuli Utara yang dimana bekerja sama dengan lembaga konservasi lingkungan karena melihat potensi wilayahnya namun mengalami ancaman kerusakan alam. Melalui kegiatan SOE ini, Starbucks berhasil berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas dari Asosiasi Petani Aman Terpadu atau ASPK. Sekitar 6 ton kompos dihasilkan untuk kebutuhan kelompok petani. Selain itu, mereka juga menyumbangkan 7.000 polybag bibit unggul kopi yang siap didistribusikan kepada petani kopi. Melalui kegiatan SOE tersebut, petani-petani kopi di Sumatera Utara telah menerapkan praktik pertanian lestari, misalnya menggunakan tanaman pelindung untuk menjaga kondisi lingkungan, lalu iklim kebun menggunakan pupuk kompos, pengendalian hama, dan penyakit tanaman dengan musuh alami atau dengan pestisida nabati sehingga ekosistem terjaga. Kapan perusahaan harus mempertimbangkan inisiatif bisnis praktek pada bisnis yang utama bertanggung jawab? Beberapa menganggap bahwa kata tanggung jawab baik di tingkat pribadi atau perusahaan berarti kemampuan untuk merespons. Melihatnya dari perspektif ini, sebuah perusahaan harus secara teratur meninjau dan mempertimbangkan praktik bisnis baru atau memodifikasi yang akan meningkatkan kualitas hidup, dan pada saatnya yang sama itu memberikan beberapa keuntungan bersih bagi korporasi, idealnya keuangan, operasional, pembangunan hubungan, dan pemasaran. Keadaan yang mungkin memberikan situasi opsional ini dapat meliputi yang pertama adalah ketika penerapan praktik baru akan mengurangi biaya operasi serta berkontribusi pada masalah sosial. Misalnya, Cikwita menghemat jutaan setiap tahun setelah mengurangi penggunaan bahan kimia tertentu. Keadaan yang kedua adalah ketika ada peluang untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan karyawan dengan mengubah praktik bisnis atau berinvestasi dalam infrastruktur dan komunikasi pendidikan.